Sob. Tahu nggak sih kalau ada peluang ide bisnis atau cara mendapatkan uang agar kita bisa jadi lebih kaya dari getah pohon damar? Harga getah damar yang berkualitas tinggi di pasaran internasional bisa mencapai 4,5 juta rupiah per kilonya. Getah damar juga mengandung antibakteri, antioksidan, dan antiinflamasi, sehingga sering digunakan dalam pengobatan untuk gangguan pencernaan, infeksi saluran pernafasan, dan masalah kulit, serta seringkali digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan sering digunakan sebagai bahan dasar cat, pewarna putih dan kuning alami, serta pelapis cat yang kita kenal dengan vernis. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita saksikan Bagaimana proses produksi resin mastik. Indonesia Bersatu. Pohon damar mudah dibudidayakan karena dapat tumbuh besar di berbagai kondisi, mulai dari iklim tropis dengan curah hujan cukup tinggi seperti Indonesia, maupun di tanah kering berpasir layaknya di Eropa Tenggara seperti Yunani. Ada beberapa spesies pohon damar di luar sana, namun 3 spesies yang paling banyak dibudidayakan adalah Acacia lentiscus yang paling banyak dibudidayakan di Eropa. Sedangkan di Asia dan Indonesia lebih banyak dibudidayakan spesies Agathis alba yang dikenal juga sebagai damar kauri, serta spesies Shorea javanica yang dikenal juga sebagai meranti merah dan damar mata kucing. Walau sama-sama pohon damar, namun ketiga jenis ini memiliki karakteristik dan manfaat yang berbeda. Pistacia lentiscus terkenal karena menghasilkan resin yang dikenal sebagai resin mastik atau mastiha. Resin adalah cairan organik seperti getah yang keluar dari batang pohon ketika tersayat. Resin memiliki sifat perekat, tahan air, dan anti karat, sehingga sering digunakan sebagai bahan dasar cat, pewarna putih dan kuning alami, serta pelapis cat yang kita kenal dengan vernis. Resin mastik ini juga mengandung begitu banyak zat berguna lainnya, termasuk sifat antibakteri, antioksidan, dan antiinflamasi atau anti radang, sehingga sering digunakan dalam pengobatan untuk gangguan pencernaan, infeksi saluran pernafasan, dan masalah kulit, serta seringkali digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan kosmetik. Meskipun spesies Agathis alba dan Shorea javanica juga menghasilkan resin, akan tetapi lebih banyak dimanfaatkan kayunya untuk bahan baku kerajinan kayu atau furniture, karena terkenal kuat, lebih tahan air, anti serangga, dan anti jamur. Harga resin Agathis dan Shorea hanya 10% dari harga resin mastik dari spesies Pistacia lenticus yang dapat mencapai 4,5 juta rupiah per kilonya. Wow, nggak main-main nih sobat. Apakah ini yang dinamakan pohon uang? Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita saksikan bagaimana proses produksi resin mastik. Pertama-tama tentunya kita perlu bahan baku, yaitu dengan cara mengumpulkan resin mastik terlebih dahulu. Biasanya ketika pohon sudah berumur 5 tahun, sudah cukup baik dalam memproduksi resin mastik. Namun jumlah produksi tertingginya ketika pohon berumur 15 hingga 50 tahun dapat mencapai 200 gram per tahun. Pertama-tama, kita perlu menyayat batang pohon mastik secukupnya saja ya sobat, jangan terlalu dalam karena dapat menyebabkan pohon mati. Terkadang, petani bisa menyayat 20-600 sayatan per pohon, tergantung umur, besar batang, dan banyaknya cabang pohon. Setelah 3 bulan, maka pohon telah mengeluarkan banyak resin, dan resin sudah cukup mengeras. Kita dapat mengambilnya dengan menggaruk dari batang pohon. Jangan menggaruk terlalu keras ya sobat, karena nanti resinnya bisa terkikis atau hancur menjadi butiran debu, sehingga akan mengurangi hasil panen. Tetesan resin yang jatuh ke tanah berpasir juga kita serok dan kita ayak. Akibat terjemur cuaca yang panas, resin tersebut bersifat lebih lengket dan lembek, dan seringkali menempel pada daun-daun kering.
Maka dari itu, butiran resin tersebut didinginkan dan disimpan pada suhu ruang terlebih dahulu agar lebih mengeras dan tidak terlalu lengket. Langkah selanjutnya, resin tersebut dipisahkan dari kontaminan seperti daun dan kerikil. Sekaligus dipisahkan berdasarkan ukuran dan kejernihan. Semakin jernih warnanya, maka semakin mahal harganya. Warna resin mastik ditentukan banyak faktor, mulai dari spesies, lingkungan, dan kandungan nutrisi yang terserap oleh pohon tersebut. Setelah itu, resin-resin tersebut dibawa ke pabrik pengolahan untuk dikemas dalam kondisi mentah atau diolah menjadi berbagai jenis seperti gam atau permen karet, suplemen, dan minyak damar. Serta dikemas ke berbagai ukuran dan bentuk untuk keperluan dalam negeri dan ekspor. Mulai dari kemasan kecil berisi 10 gram resin mastik mentah seperti ini seharga Rp45.000, kemasan sedang 100 gram seharga Rp450.000, hingga kemasan ekspor berisi 1 kg seharga Rp4,5 juta. Jadi deh. Saat ini, resin mastik diekspor ke 55 negara sebanyak 216 ton dan permintaan masih terus bertambah tinggi. Wah, nggak kebayang. Gede banget tuh nilainya ya sobat, sampai triliunan rupiah. Yuk yang tertarik bisnis damar atau yang sudah punya produk damar dan mau promosiin produknya, silahkan komen di kolom komentar ya. Sukses selalu dan dilimpahkan rezekinya ya Sobat Nusantaraku dimanapun kalian berada. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi buat Sobat Nusantara semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau kalian Sobat Nusantara, yuk komen di bawah ini, Indonesia bersatu, yakin bisa maju. Bagikan ke teman-teman dan saudara-saudara ya. Siapa tahu video ini bermanfaat buat mereka. Sampai jumpa di video berikutnya, nyalakan lonceng ya agar tidak ketinggalan sumber inspirasi dan informasi terbaru dari kami. Terima kasih Sobat, sehat selalu dan maju terus. Salam. Indonesia bersatu, Yakin bisa!